Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomonugroho. Berbahagia sekali saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya meruput ke tempat sahabat seorang advokat muda dinamis, Mas Krisna Harimurti SH MH. Saya ingin bertanya sesuatu pada beliau. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat pagi dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Iya, iya. Mas Krisna, ini saya di lapangan itu baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas maupun kalangan intelektual, saya banyak mendengar intinya itu sekarang ini trias politika kita ini tidak jalan. Artinya pincang itu ya antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terutama kita lebih menyoroti ke yudikatifnya ini karena Anda sebagai seorang advokat. Dan di sisi lain, kalau lebih kita terjemahkan, jadi sistem hukum kita ini sekarang itu tidak berpihak pada keadilan masyarakat ini. Bahkan kalau ditarik yang lebih sempit lagi, tidak memihak kepada kebenaran. Ini menurut Anda seperti apa ini, Mas? Ya, Dalam praktek ini. terima kasih Pak Argo. Pertanyaan tentang trias politika yang menurut orang atau masyarakat tidak harmoni, ya, tidak selaras atau bahasa ekstrim Bapak tadi adalah pincang. Ya. Tentang tupoksi yang dipunyai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, yang mau digali adalah tentang yudikatifnya. Apakah badan peradilan yang saat ini sudah berlangsung sudah memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan? Tentu masyarakat sendiri yang merasakan ya. Kalau misalkan parameternya sudah, apakah itu sudah membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri? Tapi bila mana tidak, sebaliknya, pertanyaannya ada apa sehingga belum tercipta badan peradilan yang mempunyai independensi yang tidak dicampuri oleh tadi badan-badan yang lain, sehingga objektif dalam suatu penegakan hukum itu tanpa ada campur tangan. Dalam berbagai kasus, campur tangan atau intervensi itu masih dijumpai, barangkali begitu ya, sehingga dari masyarakat merasa bahwa ini belum objektif, ya kan, karena masih bisa diintervensi, sehingga memunculkan rasa ketidakpuasan. Kalaulah misalnya ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, kami meyakini Indonesia ini akan menuju yang diceritakan Indonesia emas atau Indonesia yang maju dan sejahtera. Karena kuncinya maju dan sejahtera itu harus apa? Penegakan hukumnya harus berjalan memenuhi dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Itu kuncinya itu, Pak. Dan Anda sebagai seorang praktisi masih terus optimis ya melihat seperti itu ya? Ya, kita harus optimis, Pak Argo. Persoalan itu kontradiktif dengan di lapangan itu beda cerita, Pak. Iya. Tapi yang terpenting dari diri kita itu harus optimis dulu kan. Iya. Kita tidak akan bisa katakan ada suatu coretan atau ada suatu hal-hal yang membuat kertas itu menjadi kotor dengan hanya kita mentip X1 saja, tidak akan mungkin itu bersih. Tapi setidak-tidaknya usaha itu perlu, seperti Bapak tadi sampaikan, ya kita upayakan melalui suara. Walaupun suara itu tidak akan nyaring terdengar, minimal ada empati untuk menyuarakan, sehingga kalaupun nanti dari apa yang Bapak dan kita lakukan diskusi ini kemudian didengarkan oleh masyarakat, paling tidak masih ada roh, yaitu apa, tentang suatu mimpi untuk menciptakan suatu sistem hukum yang berdampak dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, minimal itu. Iya. Terakhir Mas, menurut Anda penting juga nggak istilahnya lembaga-lembaga lain atau profesi-profesi lain misalnya dari kalangan kampus kalau itu untuk terus bersuara ini? Ya tentu Pak, akademisi tentu harus juga menjadi ujung
tombak dalam suatu proses konstitusional, apalagi setelah era reformasi Pak ya, karena jatuhnya rezim pada zaman reformasi kan juga dari kalangan kampus juga, khususnya mahasiswa. Dan untuk akademisi pun juga saya pikir dengan keilmuan yang kritis dan sebagainya perlu juga untuk membuat suatu ya tidak hanya sebatas pengajaran saja, tapi bisa menyuarakan, sehingga ini akan mewujudkan suatu gelombang suara yang tinggi yang bisa mempengaruhi, paling tidak memberikan sumbangsih saran pemikiran bagi pemimpin kita, minimal itu Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Sama-sama Pak Argo, terima kasih. Ya, mungkin lain kali saya akan datang lagi karena seperti ini kayaknya nggak bisa instan ini. Ya panjang, terima kasih. Ya, Sehat selalu Pak Argo. ya, ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.